Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Hairunisa akan menjelaskan tentang ikan Corydoras. Nama Corydoras berasal dari Yunani yang memiliki arti kori atau helm dan doras atau kulit. Ikan hias ini merupakan genus paling besar dari ikan neotropis dengan lebih dari 142 spesies ikan neotropis lainnya. Habitat ikan Corydoras adalah di sungai kecil atau rawa-rawa, di mana dia bisa hidup di pinggiran sungai yang dangkal dan sangat basah. Umumnya ditemukan di sela-sela tanaman yang rimbun di pinggiran sungai. Ikan ini biasa hidup di berbagai jenis air, tetapi ikan ini lebih suka pada air yang lembut, netral, dan sedikit asam ataupun basah. Di habitat aslinya, ikan ini biasa mengonsumsi serangga-serangga yang tinggal di bawah air, larva serangga, dan berbagai jenis cacing. Akuarium ikan Corydoras. Pemula biasanya menempatkan ikan ini di tangki kecil seukuran 10 galon, namun ada juga yang memilih tangki lebih besar. Kedua tangki tersebut bisa menjadi hunian yang nyaman bagi ikan, hanya saja pastikan agar jumlahnya tidak berlebihan. Selain itu, pastikan juga untuk menutup penuh tangkinya. Biasanya ikan ini melesat ke permukaan air untuk menghirup udara atau menelan makanan. Perilaku ini normal, bukan menandakan kalau airnya kurang oksigen. Namun Anda harus tetap memerhatikan perawatan akuariumnya agar tetap memadai bagi ikan. Corydoras bisa berenang sendirian, namun ikan ini tampak lebih bahagia jika berenang dengan sesamanya, karena ia termasuk ikan kecil yang bergerombol. Mereka bahkan selalu bergerak berdekatan. Mereka juga bisa berbaur dengan ikan yang lain yang sama-sama non-agresif, seperti tetra dan swordtail. Selain itu, ikan ini tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Mereka selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi dan beristirahat. Selanjutnya, pemeliharaan induk. Ikan Corydoras mulai dapat dipijahkan minimal pada umur 8 bulan. Pakan yang terbaik diberikan pada masa pemeliharaan induk adalah pakan yang mengandung zat chitin, seperti larva nyamuk yang baik untuk perkembangan telur. Selain itu, karena Corydoras bersifat bottom feeder, maka ikan ini lebih responsif pada jenis makanan seperti cacing sutra dan cacing darah. Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membedakan antara induk jantan dan induk betina ikan Corydoras. Pada jantan memiliki tubuh seperti torpedo, bagian dari belakang insang meruncing hingga ke ekor, tubuh lebih langsing dan ukurannya lebih kecil, serta sirip dorsal lebih runcing. Sedangkan pada betina tubuhnya lebih besar dari ukuran tubuh jantan, serta sirip dorsal lebih tumpul. Bila induk betina sudah tampak mengandung telur, induk betina dapat digabungkan lagi dengan induk jantan. Selanjutnya, tahap pemijahan. Pemijahan Corydoras dapat berlangsung secara massal dengan perbandingan jantan dan betina 1:2-4. Dalam pemijahan ini, biasanya induk betina akan membersihkan sarang sampai bersih dengan mulutnya. Sarang dapat berupa potongan paralon yang digantungkan atau keramik yang diberdirikan di tempat pemijahan. Walaupun ikan ini tergolong ikan dasar, namun telurnya ditempatkan di tengah kolam air. Induk betina akan mengisap sperma jantan dengan mulutnya. Dengan kantong yang dibentuk oleh pasangan sirip perut yang dibengkokkan, induk betina akan membawa dan melekatkan tempat atau sarang yang sudah dibersihkan sebelumnya oleh jantan dan akan dibuahi oleh sperma dari mulutnya. Demikian seterusnya proses pemijahan tersebut berlangsung secara berulang-ulang hingga telur dalam perut induk betina habis. Biasanya, Corydoras akan bertelur atau memijah pada pagi hari sekitar pukul 6.30 sampai 7.30. Bila sudah selesai memijah, telurnya dapat diambil bersama dengan sarangnya untuk ditetaskan dalam wadah tersendiri. Di dalam wadah penetasan, aerasi untuk suplai oksigen sangat diperlukan.
Telur tersebut akan menetas dalam waktu 3 hari atau 72 jam, dan larvanya dapat berenang setelah berumur 5-6 hari. Tahap pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan pada wadah berupa fiberglass atau bak semen sampai ukuran small atau kecil, dengan padat penebaran 20-30 ekor per liter. Selama 1 bulan akan mencapai ukuran medium atau sedang, yaitu dengan padat penebaran 10-15 ekor per liter, dan siap untuk dipasarkan. Pakan larva ikan dapat berupa kutu yang diberikan selama beberapa hari, atau sekitar 2-3 hari. Setelah itu, larva sudah bisa diberi pakan cacing sutra. Sementara penggantian air dilakukan setelah larva berumur seminggu. Penggantian air ini dilakukan dengan cara menyifon setiap hari sebanyak setengah atau sepertiga volume air. Bila memungkinkan, ke dalam wadah dipasangkan filter khusus larva untuk menjaga kualitas air tetap baik. Setelah ikan berumur 2 minggu, kegiatan penjarangan dan seleksi ukuran dapat dilakukan. Pakannya berupa cacing sutra. Setelah dipelihara selama 2 bulan, biasanya ikan sudah mencapai ukuran 2-2,5 cm dan sudah siap dijual. Ini disebabkan ukuran terbesar untuk pasar ekspor adalah 2,5 cm. Ukuran yang lebih besar biasanya akan membawa risiko dalam pengangkutan. Ikan yang besar memiliki patil atau duri yang sangat keras di sirip kepala. Patil ini akan keluar jika ikan mengalami stres, sehingga dapat membocorkan kantong plastik saat pengangkutan. Pengelolaan kesehatan ikan. Beberapa jenis parasit yang sering menyerang ikan Corydoras ini adalah Trichodina sp, Epistylis, Glossatella sp, dan Chilodonella sp. Sedangkan bakteri yang menyerang biasanya merupakan infeksi sekunder yang terjadi akibat luka karena penanganan atau serangan parasit yang mengakibatkan terjadinya luka. Jenis bakteri yang ditemukan adalah Aeromonas hydrophila. Pengobatan yang dilakukan untuk penyakit parasit adalah menggunakan formalin garam. Sedangkan untuk penyakit bakterial menggunakan oksitetrasilin dengan cara perendaman. Sekian penjelasan saya tentang ikan Corydoras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.